Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia menuntun dan memelihara kehidupan kita hingga kita boleh melewati waktu ke waktu dan kita tiba pada minggu yang baru ini bertepatan di minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Dan kita juga digerakkan oleh Tuhan sehingga kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan. Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah kita tetap semangat menjalani hidup kita dan kita mengimani bahwa Tuhan akan tetap menuntun dan menyertai kita. Sambil tetap berdoa dan memohon agar kita dilindungi dari dampak dan infeksi COVID-19 ini. Marilah kita tetap menjaga diri dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ibu, Bapak, dan Saudara, di akhir ibadah ini kita akan menyaksikan ungkapan dari anak-anak sekolah minggu kita atas Father's Day. Dan ini mengingatkan kita akan kasih Allah Bapa yang setia memelihara kehidupan kita. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama, kedua, dan ketiga, berhimpun semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam ucapan syukur dan terima kasih
atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menuntun dan memelihara hidup kami di dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan serta tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Kami masih dapat melakukan pekerjaan dan aktivitas kami walau dalam kondisi yang terbatas, baik dari rumah maupun di tempat kerja. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa firman-Mu masih Engkau nyatakan bagi kami, dan Engkau yang menumbuhkan kerinduan hati kami untuk mendengarkannya. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk tetap bersyukur kepada-Mu dan menghargai kehidupan yang Engkau beri dengan menjalankan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tidak dapat kami tuturkan satu persatu, tetapi pakailah kiranya seluruh kehidupan kami dan waktu kami untuk terus terikat kepada Tuhan, sumber segala kebaikan dan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca kitab Mazmur dari Mazmur 146. Saudara yang terkasih, sejenak kita akan membaca firman Tuhan sebagai pembacaan Alkitab dalam minggu ini, yakni yang tertulis di dalam pembacaan pertama dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama dan kedua, ayat 8 hingga 9 dan ayat 22 hingga ayat 23. Dan pembacaan kedua terambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10.
Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari nyanyikanlah kidung baru nomor 73 bait pertama dan kedua, Kasih Tuhanku lembut. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Markus, yakni Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya
kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara-saudara. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita yang terlebih hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya mengetengahkan satu tema sesuai dengan teks hari ini, yakni mengimani Yesus dan dipulihkan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks ini kita memahami satu inklusivisme kasih dan pelayanan Yesus. Dan kepada kita diketengahkan sosok Yesus yang melayani, melakukan seluruh kegiatan pelayanannya secara inklusif. Inklusif dalam arti melampaui batas daerah, bangsa, dan keyakinan. Satu hal yang diperlihatkan Yesus lewat pelayanannya ialah bahwa Allah mengasihi setiap orang dan kuasanya menyelamatkan semua bangsa tanpa terkecuali. Ia melayani di daerah Tirus, pesisir Venesia, berdekatan dengan Sidon. Dan kalau kita mengecek ibu bapa dan saudara, dalam sejarah pemerintahan Salomo, ketika bait Allah sedang dalam proses pembangunan, maka Tirus ini ada disebut karena seorang yang menjadi ahli tembaga bernama Hiram, ia didatangkan dari daerah Tirus untuk mengerjakan pembangunan bait Allah dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 13 hingga 14. Dan selanjutnya kisah tentang Tirus juga disebutkan di dalam pelayanan Yesus, di mana ada orang yang berasal dari Tirus juga
mendengarkan Yesus. Dalam Markus 3 ayat 8 dikatakan, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan dari Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Nah, dalam teks ini ibu bapak dan saudara, seorang perempuan dari Siro Fenisia, dari daerah Tirus, yang percaya kepada Yesus, datang kepadanya. Perempuan ini boleh kita sebut mewakili orang percaya kepada Yesus di luar Israel. Dan di dalam iman percayanya yang teguh, ia memberanikan diri memohon kesembuhan bagi kesembuhan anaknya yang dirasuki oleh roh jahat. Iman yang dimilikinya melampaui segala sekat perbedaan dan keunggulan ras maupun primordialisme suku. Dan di dalam imannya itu, ia menunjukkan keteguhan hati, sikap yang pasti, dan semangat yang tidak goyah dan tidak mudah tawar hati. Kita katakan demikian karena dalam dialognya bersama dengan Yesus, respon dari Yesus atas permohonannya terkesan menolak dan merendahkannya. Namun ibu bapak dan saudara, bila kita masuk ke dalam inti percakapan tersebut, maka perkataan Yesus itu tidak bertujuan untuk merendahkan atau menghinanya, melainkan untuk menguji keteguhan iman perempuan itu. Maka sekalipun Yesus menggunakan diksi atau kata yang kedengaran kasar dengan mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27. Namun perempuan itu merespon dengan sangat baik dan rendah hati. Ia berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 28. Perhatikanlah ibu bapak dan saudara, betapa ia memiliki iman sekaligus kerendahan hati. Dan ini sangat penting dalam relasi kita kepada Tuhan. Kita bandingkan misalnya orang yang tertentu ada kalanya memiliki kesombongan hati, kesombongan rohani, iman yang kadang-kadang seolah bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi kepentingan manusia. Dan dalam hal ini, iman dari perempuan itu, iman yang bekerja itu, direspon oleh Yesus dengan perkataan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat 29. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita butuhkan saat ini di dalam kondisi yang sulit dan penuh ketidakpastian ialah keteguhan iman dan semangat yang tidak goyah. Memang ada kalanya kebutuhan atau permohonan kita kepada Tuhan tidak selalu langsung direspon atau dikabulkan oleh Tuhan seturut dengan keinginan kita. Mungkin ada waktu di mana Tuhan perlu memperjelas motivasi kita. Atau juga memang Tuhan tahu betul waktu yang terbaik bagi kita
untuk mengabulkan permohonan tersebut. Namun, kita tidak boleh tawar hati atau menyerah pada keadaan yang kita kadang rasakan tidak mudah. Bahkan dalam setiap keinginan maupun doa-doa yang kita pintakan kepada Tuhan, ketika hal itu dikabulkan, maka kita haruslah tetap memiliki kerendahan hati. Sebab ketika hal itu dikabulkan oleh Tuhan, ketika permintaan dan doa kita dijawab oleh Tuhan, itu bukan semata karena kebaikan atau kedalaman spiritualitas kita. Dan hal itu dikabulkan bukan karena kelebihan kita, tetapi oleh kuasa dan kemurahan Tuhan semata. Dengan demikian, nama Tuhan harus tetap dimuliakan, dan kita tidak terjebak pada perasaan super, apalagi menjadi tinggi hati. Paulus pada bagian lain malah menjelaskan bahwa maksud dari kemurahan Tuhan adalah menuntun kita kepada pertobatan. Ia mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dalam Roma 2 ayat 4. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian selanjutnya dari tindakan pelayanan Yesus ialah menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap di daerah Galilea. Ia dibawa oleh orang lain kepada Yesus. Kita bisa membayangkan, ibu bapak dan saudara, bagaimana komplikatednya kehidupan seorang yang tuli dan gagap atau yang sulit berbicara menjalani kehidupannya. Orang yang tuli biasanya juga bermasalah dengan berbicara. Karena seorang yang tuli, khususnya kalau itu terjadi dari sejak kecil, ia tidak mampu menangkap suara atau bahasa orang lain yang berbicara kepadanya. Indera pendengarannya tidak bekerja untuk menyampaikan pesan ke otak. Menurut para ahli, 1 hingga 2 dari 1000 bayi yang baru lahir mengalami gangguan pendengaran. Itu sebabnya screening awal perlu dilakukan kepada bayi untuk mengetahui apakah bayi mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Dan dalam aktivitas sehari-hari, kalau Anda atau kita misalnya berbisik, maka intensitasnya mencapai 30 desibel. Dan percakapan sehari-hari mencapai 30 sampai 60 desibel. Dan kalau kita misalnya mendengarkan konser musik rock, itu bisa mencapai 140 desibel. Tetapi tuli walau menimbulkan kesulitan dalam hidup, hal itu sebenarnya adalah suatu kondisi alamiah yang mesti dihormati. Kehidupan sehari-hari untuk mereka pada zaman ini dapat dibantu misalnya dengan bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat itu menggantikan fungsi ketidakmampuan telinga menyampaikan pesan ke otak. Dan itu disampaikan melalui mata yang melihat gerakan isyarat. Nah, kembali kepada teks ini, ketika seorang tuli dan gagap
dibawa kepada Yesus. Dan pada zaman itu belum ditemukan alat penyampai bahasa isyarat ataupun yang dikenal sekarang dengan hearing aids, maka bahasa kasih Yesus menjadi solusi atas persoalan bahasa bagi orang yang tuli itu. Kata ephata yang dikatakan oleh Yesus dalam bahasa Aram berarti terbukalah. Yesus mengucapkannya dalam bentuk imperatif ephata yang bermakna receive the power of hearing. Yesus mengembalikan pendengaran dan kemampuan orang tuli itu untuk berbicara secara alamiah. Itu artinya bahwa Yesus mengembalikan harga diri dan potensi kemanusiaannya untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan tindakan kasih Yesus ini juga menjadi kesaksian bagi orang lain, hingga mereka pun merespon dengan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Ayat 37. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan kita dewasa ini tentu tidak lagi serumit zaman dulu ketika teknologi belum menyentuh peradaban manusia. Namun kondisi yang kita hadapi saat ini ternyata lebih mengalami krisis dalam berkomunikasi dan mendengarkan orang lain. Saya mendapat sebuah alat yang bernama AirPods Apple, yang dalam keseharian sangat jarang saya pakai, karena saya menilai alat ini cenderung mengganggu komunikasi saya dengan orang-orang di sekitar saya. Tetapi lebih daripada itu, ibu bapak dan saudara, ada banyak produk teknologi saat ini yang justru mengambil alih kemampuan telinga kita untuk mendengarkan orang lain. Dan bahayanya, alat-alat itu bisa menghilangkan sensitivitas dan kepedulian kita terhadap orang lain. Lebih daripada itu, kompleksitas zaman ini dengan berbagai persoalan di dalamnya juga semakin mereduksi kepekaan manusia untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita perhatikan dari Alkitab, bahwa nabi-nabi dan rasul yang kita teladani imannya dalam kitab suci itu sering mengetengahkan bahwa Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, itu pastilah juga karena mereka peka mendengarkan suara Tuhan. Tetapi pada zaman ini, hal-hal seperti itu semakin jarang ditemukan. Dalam zaman ini juga semakin banyak orang yang tidak peka lagi pada suara hatinya. Padahal suara hati atau kata hati itu sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk mengenali kebenaran. Paulus misalnya, ketika berhadapan dengan Gubernur Felix yang menginvestigasinya, ia menyatakan bagaimana ia hidup dengan suara hati yang murni. Dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, kita memang membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memulihkan kepekaan, solidaritas, dan empati kita atas orang lain. Kita membutuhkan suasana yang dapat membangun komunikasi kita dengan baik terhadap orang lain, yakni komunikasi yang saling mendengarkan dan saling mencerahkan. Di tengah-tengah masyarakat kita saat ini,
banyak ditemui cara berkomunikasi yang buruk dan tidak membangun, tidak mencerminkan harga diri sebagai manusia yang baik. Oleh kebebasan berekspresi, maka orang tertentu seakan merasa bebas untuk mengejek atau menghina martabat orang lain, misalnya dengan meme atau mural, baik itu di media sosial maupun di ruang publik. Di tengah-tengah kondisi yang sulit yang kita hadapi saat ini, termasuk dalam berkomunikasi dan membangun relasi secara langsung, sesungguhnya Ibu Bapak dan Saudara, kita tetap dapat menggunakan teknologi internet dan komunikasi virtual. Orang yang memiliki relasi yang benar dengan Tuhan pastilah akan menggunakan semua fasilitas itu dengan baik dan positif. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks yang khusus, kita baru saja menyelesaikan rapat tahunan jemaat atau RTJ GKIA sebagai bagian dari tanggung jawab iman dan tanggung jawab konstitusional kita. Kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dan menetapkan apa yang akan kita kerjakan dalam pelayanan 1 tahun ke depan. Namun demikian, kita menyadari bahwa dalam kondisi saat ini, merencanakan pelayanan 1 tahun ke depan tentulah tidak mudah, terlebih dalam keadaan yang tidak selalu pasti. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, gereja sebagai persekutuan orang beriman selalu harus berangkat dari suatu hal yang pasti, yakni penyertaan Tuhan. Keadaan dan kondisi bisa saja berubah-ubah, tetapi kita memiliki dan meyakini Tuhan yang pasti. Oleh sebab itu, dalam dinamika keadaan yang akan kita hadapi ini, kita ditopang oleh Tuhan yang pasti. Dan janjinya kepada orang percaya adalah penyertaannya. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20. Benar, kita kini berada di akhir zaman. Tetapi zaman ini belum berakhir. Dan kalau kita masih diberi nafas hidup dengan segala tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, maka jaminannya adalah penyertaan Tuhan sendiri. Dalam kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka sikap dan perilaku manusia juga bisa berubah-ubah. Tetapi bagi orang beriman, pegangan dan tujuan hidupnya tidak berubah-ubah. Seorang yang bernama Wayne Dyer yang mengemukakan spiritual solution for every problems mengatakan, keeping your energy feel clean and uncontaminated. Dan dia katakan bahwa energi terbesar kita adalah iman, kasih, dan pengharapan. Dan semuanya itu kita dapatkan di dalam Tuhan kita. Oleh karenanya, marilah kita menjalani hidup kita ini dan tetap berada dalam kuasa Tuhan yang menopang dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu dan kami ingin menyerahkan kembali pada otoritas Tuhan, agar Tuhanlah yang tetap memelihara firman-Mu untuk bisa bertumbuh dan kami lakukan
dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menopang memampukan kami untuk semakin memahami kebenaran firman-Mu, menumbuhkan kepekaan kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, bahkan juga menajamkan kepekaan kami lewat suara hati yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang kami alami bersama masyarakat dunia saat ini, bahkan dalam kondisi kami yang secara khusus, kami ingin agar tetap Tuhanlah kiranya yang menopang kami, boleh menjalaninya, memampukan kami untuk beradaptasi dan menjalani di dalam kehendak-Mu saja. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa dan bersyukur kepadamu secara khusus untuk penyelenggaraan rapat tahunan jemaat yang telah boleh dilakukan. Itu semata karena kuasa Tuhan, walaupun dalam kondisi pandemi, bahkan dalam konteks yang khusus di masa lockdown ini. Tetapi biarlah seluruh percakapan, seluruh keputusan yang telah ditetapkan bersama, Tuhan berkati bagi kami, dan Tuhan mampukan juga kami untuk dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap pribadi maupun setiap keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam suka maupun di dalam pergumulan, Engkau topang selalu. Yang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, pergumulan dengan masalah-masalah ekonomi, pergumulan dalam masalah komunikasi dan relasi, Tuhan pulihkan, Tuhan topang, dan Tuhan menolong, sehingga kami akan semakin melihat secara nyata kuasa dan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah ya Tuhan pemerintah kami yang terus berusaha untuk mendatangkan kesejahteraan bagi warga. Berkati mereka yang bekerja keras untuk proses vaksinasi. Kiranya Tuhan juga semakin menumbuhkan kesadaran semakin banyak orang untuk mematuhi aturan dan protokoler kesehatan, sehingga tidak semakin banyak orang yang tertular oleh virus COVID-19 ini. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa dan membawakan keberadaan anak-anak kami, dari bayi, anak yang bertumbuh, anak-anak yang menjalani masa sekolah, yang pada umumnya sekarang dilakukan dari rumah. Berkati ya Tuhan, dan berikan tetap kepada mereka semangat dan juga kecerdasan, sehingga akan berbuah baik bagi masa depan mereka. Berkati juga para orang tua. Ya Bapa dalam surga, kami juga mohon Engkau memberkati proses selanjutnya dalam perjalanan gereja-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami, Tuhan menuntun kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam surga, bila mana ada yang mengalami sukacita oleh berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani pun material, bahkan mereka yang Engkau beri pertambahan usia dalam kehidupannya, biarlah sukacita mereka tetap untuk memuliakan Tuhan, pakai kehidupan mereka semakin baik lagi ke depan. Ya Bapa dalam surga, ada banyak hal yang ingin kami doakan juga, bahkan kondisi negeri kami Indonesia secara khusus. Engkau tilik ya Tuhan, Engkau beri hikmat kepada pemerintah, Engkau beri kesadaran bagi masyarakat untuk tetap semangat dan mematuhi aturan-aturan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Engkau sempurnakanlah di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Dan kami sampaikan semua ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dengarkanlah juga kami ya Tuhan, pada saat kami masih berdoa, sebagaimana Engkau mengajarkannya kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 196, bait pertama dan kedua, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.
Salam sejahtera bagi kita semua warga jemaat GKIA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian di dalam masa lockdown ini. Pada kesempatan ini, kami ingin menghimbau jemaat agar dapat mematuhi peraturan pemerintah New South Wales agar kondisi semakin membaik, restriction juga semakin melonggar, dan dengan demikian membuka peluang untuk kita dapat bertemu muka di dalam ibadah-ibadah di gereja. Izinkan kami juga menghimbau jemaat agar dapat mengikuti program vaksinasi agar mengurangi risiko dampak yang diakibatkan oleh COVID apabila tertular. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.